البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus salis wa tis'un ba'da sittimi'ah 693. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, terjemah secara mudahnya, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam, jelas kita tak mungkin mengatakan pemimpin adalah pemimpin, wajib dibedakan sebagaimana Nabi di sini membedakan. Imam asalnya pemimpin juga. Tapi maksudnya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah Al-Amirul Am, pemimpin umum, yaitu semacam Amirul Mukminin, kepala negara dan sebagainya. Kepala negara adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Ini salah satu terjemahnya sebelum kita masuk ke perincian. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Khadim, yaitu pembantu, kalau bahasa sekarang ya, adalah pemimpin juga pada harta tuannya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan kesimpulannya, setiap kalian adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Muttafaqun alaih. Sebenarnya di sebagian lafaz hadis itu pola sastranya lebih bagus daripada yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Dimulai dengan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pakai harfu tanbih menunjukkan pentingnya masalah ini karena banyak orang yang lalai setelah jadi pemimpin. Dan di akhir kalimatnya juga ada ala lagi, ala fa kullukum ra'in. Ini sastranya lebih bagus. Di dalam riwayat yang lain, di dalam Bukhari Muslim juga. Ketahuilah maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tentang kepemimpinannya itu, ditanyai. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, tidak ada di dalam hadis yang polanya lebih halus dan lebih indah daripada yang ini. Tentunya pola sastra yang ini bukan secara mutlak, jelas dari sisi yang lain boleh jadi sastranya lebih sesuai untuk pola yang itu. Tapi untuk pola yang seperti ini, pola tanbih yang di sini, ini polanya terbaik. Yaitu apa? Yaitu Rasulullah SAW memulai dengan harfu tanbih dan mengakhiri dengan harfu tanbih. Pakai ala. Padahal harfu tanbih cukup di awal, tapi Rasulullah mengulang untuk menguatkan permasalahan ini. Dan juga Rasulullah memulai dengan talkhis dan mengakhiri juga dengan talkhis, kesimpulan. Awal hadis itu kesimpulan, kalian semua adalah pemimpin. Dan diakhiri dengan itu pula, ketahuilah maka kalian semua adalah pemimpin. Ini, dan di tengahnya ada perincian. Ini pola sastra yang sangat indah. Kemudian perbedaan antara awal dan akhirnya, yang akhir itu ada fa. Ala fa kullukum. Kenapa didatangkan fa ta'tibiyah di sini? Yaitu untuk menjadi kesimpulan dari semuanya. Setelah diperinci, kemudian disimpulkan dengan tanbih dan pengulangan kalimat. Makanya ini dari sudut pandang ini sastranya paling indah.
Kemudian kita mulai kepada pembahasannya di sini. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah, tatkala Rasulullah terang-terangan mengatakan kul berarti semuanya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, berarti hadis ini memang bukan hanya untuk pemimpin tertinggi. Setiap orang, kata beliau, bahkan setiap orang walaupun tidak memiliki pengikut sama sekali, bahkan yang bujang, yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin bagi seluruh anggota badan dia. Apa tugas kepemimpinannya itu? Yaitu memerintahkan anggota badan untuk berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan dia akan ditanya tentang masalah itu. Dan ini adalah peringatan yang cukup bagi orang-orang yang memikirkan. Setiap kita pemimpin, karena Nabi sudah mengatakan demikian. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, penglihatan dan hati semuanya akan ditanyakan. Jadi memang kita adalah pemimpin walaupun masih bujang. Kemudian wa kullukum, kemudian di sini ra'in, yaitu dari riayah, yaitu penggembalaan. Karena memang asalnya riayah itu adalah riayatu al-an'am, yaitu menggembalakan hewan-hewan ternak. Kenapa Rasulullah menggambarkan itu? Agar kita tahu bahwasanya kita bukan sekedar amir, pemimpin semata. Rasulullah mampu mengatakan kullukum amir, tapi mungkin orang tak terlalu paham. Tapi tatkala lafaz amir ditukar dengan ra'in, taulah kita bahwasanya seorang ra'in itu bukan pemimpin yang tiduran atau duduk-duduk santai saja. Saya kan pemimpin, bukan. Rasul bukan bilang amir, Rasul bilang ra'in. Dari riayah, yaitu pengaturan, pengelolaan, mencari masoleh untuk orang yang dipimpin dan menyelamatkan mereka dari perkara-perkara yang buruk. Makanya Rasulullah menyatakan al-imamu junnah. Seorang pemimpin adalah tameng, yastajinnu biha man wara'aha, yang mana di belakangnya itu akan berlindung dari dia. Makanya yang namanya ra'in ini dia tugasnya memang sangat lengkap, berusaha untuk mengatur, mengendalikan dan juga memberikan mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Orang yang di bawah mungkin menyangka kenapa dia diam saja, kenapa dia tidak aktif begini dan begitu. Kita tak tahu pemimpin itu sudut pandangnya jauh lebih luas dan skopnya lebih luas, bukan hanya melihat yang di depan, tapi juga memperhatikan efek ini, efek itu. Biasanya rakyat tinggal mencaci saja, dia tak tahu kesulitannya apa di balik itu dan seterusnya. Itulah yang namanya ra'in. Kalau kambing memang sekedar suruh makan rumput, makan. Dia tak lihat mungkin di depan sana ada serigala, sementara para penggembalanya tahu. Penggembalanya sekarang yaitu yang di orang-orang apa namanya itu badui Yaman, mereka pakai derbil, pakai apa itu nazur, pakai teropong, pakai apa, tengok ada serigala, ada hyena, ada apa. Kambing nggak tahu, dia cuma cari makan aja. Kalau tak ada makan dia akan mengutuk penggembalanya. Dia tak tahu penggembalanya sedang pening, mana air, mana apa dan seterusnya. Inilah yang namanya ra'in. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tatkala Nabi mengatakan kullukum ra'in, berarti di antara kewajibannya adalah untuk menyelenggarakan syariat, pengaturan, tidak membiarkan rakyatnya kacau, sesuka hatinya berbuat apapun boleh tak. Betul-betul pengaturan untuk keselamatan dunia dan juga keselamatan akhiratnya. Bukan sekedar berbuat apapun boleh, yang penting jangan mengganggu orang lain. Tak, kalian pun tak boleh mengganggu diri kalian sendiri. Tak boleh bunuh diri, tak boleh meninggalkan sholat, nanti kalian celaka kalau tidak sholat. Jadi perkaranya tidak sederhana yang dipikirkan oleh pemimpin kufar. Tak apa maksiat, tak apa zina, yang penting tidak mengganggu orang lain. Padahal itu gangguan pada orang lain dan pada diri sendiri. Nah, Imam Al-Bukhari bahkan memasukkan hadis ini ke dalam Kitabul Jum'ah. Beliau mengulang banyak, tetapi diantaranya adalah dalam Kitabul Jum'ah. Kenapa? Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan kewajiban pemimpin adalah yaitu menegakkan syariat Allah di muka bumi, dan diantaranya adalah menyelenggarakan ibadah Jumat, bukan malah mematikan ibadah Jumat. Nah, itu termasuk fikih mendalam dari Imam Bukhari. Baik, kemudian
Dan ini masuk ke dalam pembahasan al-imamu ra'in. Pemimpin tertinggi itu adalah pemimpin juga adalah penggembala. Dia akan ditanya an ra'iyatih. Ra'iyah ini ada dua makna. Boleh jadi ra'iyah kembali ke makna ri'ayah, yaitu masdar, yaitu kepemimpinan, seperti terjemahan tadi. Dan ra'iyah itu isim fa'il. Fa'il isim maf'ul. Fa'il bimakna maf'ul, yaitu ra'i bimakna mar'a, yang digembala. Dan dua-duanya sama, tak masalah. Yaitu dia akan ditanya tentang rakyat dia. Ini bahasa Arab kan, rakyat sebenarnya. Jamaknya ra'aya. Bahasa asalnya adalah ra'iyah. Dia akan ditanya. Maka semakin kita memimpin banyak orang, semakin banyak pertanyaan. Jadi jangan bangga, oh saya adalah pemimpin negara terbesar di dunia. Jangan bangga, engkau akan ditanya bukan hanya untuk istri dan anakmu, tapi juga berjuta-juta orang yang di bawah kepemimpinanmu. Maksiat-maksiat yang mereka lakukan dan engkau beri facility, engkau akan ditanya kenapa demikian, dan seterusnya. Dia akan ditanya. Semakin ro'aya dia banyak, maka pertanyaannya juga akan semakin banyak. Nah, yang lain mungkin sudah masuk surga, nah, dia lama di padang mahsyar itu. Khizyun wa nadamah. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan karena dia itu di dunia adalah yaitu sebab apa ya? Ana lupa lafadznya, yaitu sebagai sebab yaitu kecelakaan, dan di akhirat sebab kehinaan dan penyesalan. Ya, di dunia malah jadi banyak musuh. Kemudian warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang lelaki adalah penggembala di dalam keluarganya. Dia akan ditanya tentang penggembalaannya tadi atau rakyat dia itu. Apakah membiarkan istrinya tidak menutup aurat dengan benar, membiarkan istrinya berbuat maksiat di sana sini, tidak ada kecemburuan, membiarkan istrinya tidak sholat. Dia akan ditanya itu. Makanya wajib untuk memelihara itu selalu tafaqqud, yaitu memeriksa. Jadi istri jangan marah-marah, tanya-tanya aja, curiga tak mengapa, sekedar bertanya, mungkin mengingatkan, bukan buruk sangka, tapi terkadang istri lupa karena letih bekerja, letih masak, diingatkan sebelum tidur, sholat dulu, mungkin lupa atau apa. Demikian pula ketika istrinya letih habis masak di waktu puasa, tahu-tahu makan, diingatkan. Kadang kita pun gitu. Diingatkan, jangan malah biarkan dia mendapatkan nikmat Allah. Tak boleh, ini adalah waktu puasa. Karena waktu dulu di Yaman ada yang marah diingatkan, kenapa engkau mengingatkan saya, ini kan rezeki, janganlah saya diingatkan. Salah, malah wajib diingatkan. Kalau semuanya lupa tak mengapa, dimaafkan. Tapi kalau yang satu ingat, dia wajib untuk nahi mungkar. Karena memang tujuan asal adalah puasa di siang hari. Kalau orangnya lupa, saling mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, mana tadi? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita juga pemimpin, juga penggembala di rumah suaminya. Mungkin apa? Mengurus barang-barang, bagaimana mengatur yang baik. Makanya kita tidak berdosa kalau masalah interior tidak kita urus, yaitu biarkan istri dengan perasaan dia dan dengan apa istilahnya, gaya seninya jiwa dia, ngatur apa terserah lah, yang penting tak dijadikan terbalik-balik, yang penting baik saja, nggak masalah. Baik, biar dia suka apa, asalkan tidak sampai melanggar syariat. Kalau sampai di situ, laki-laki sebagai pemimpin yang tertinggi. Tapi kalau dalam masalah mubah tak mengapa, meja di kanan di kiri, yang penting jangan di tengah pintu, susah kita. Itu ma'ruf. Biasanya istri lebih pandai untuk mengatur yang seperti itu. Biarkan, tak mengapa. Kenapa? Itu leher suaminya kuat berarti, meja diletak di kepala suami. Baik. Kemudian wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia ditanya tentang penggembalaannya. Ada pertanyaan, apakah suami wajib melaporkan keuangan dia kepada istri? Tak wajib. Sebagian istri marah-marah, kenapa abang tak bagi tahu bulan ini abang dapat penghasilan berapa dan bawa kemana? Tak boleh. Tetap pemimpin tertinggi adalah suami. Dia tak wajib melaporkan keuangan. Yang penting hak istri tertunaikan. Sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh
yaitu masalah makan, minum, keperluan ini dan itu tertunaikan. Masalah suami punya duit berapa, itu terserah suami. Sebagaimana suami juga tidak wajib untuk selalu periksa poket istrinya ada duit berapa, itu tak wajib. Baik. Yang penting tidak ada kezaliman, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kejahatan. Suaminya bilang ini bulan ini kita puasa kok, ini tak ada tender, padahal apa? Duitnya ternyata diberikan ke yang lain. Nah ini khianat tentunya, tak boleh. Kemudian wal khadimu ra'in fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pembantu dia adalah penggembala di harta suaminya. Suaminya di itu serong nanti ya. Di harta tuannya. Baik. Yaitu wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai pertanyaan tentang penggembalaannya tadi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya juga memasukkan hadis ini ke dalam masalah harta hamba sahaya, karena dulu memang khadim itu boleh jadi hamba, boleh jadi adalah yaitu pekerja, karena intinya sama yaitu melayan, tapi tentunya hukumnya tidak sama. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu seorang hamba sahaya boleh memiliki harta asalkan tuannya itu mengizinkan. Sebagaimana kepemimpinan rumah yang tertinggi adalah ya suami, kemudian memberikan hak sebagian pengelolaan kepada istri, kepada para khodim untuk mengatur ini, mengatur itu. Yang penting sudah layak dipercaya. Di antaranya mengatur apa? Masalah masakan kalau ada pembantu. Tak perlu suaminya pun si tuan turut masuk ke dapur. Oh, coba tambah garam sedikit. Oh tak. Coba tambah Maggi sedikit atau apa tak tahu. Tak perlu sampai seperti itu. Kecuali kalau ada komplain memang ini kurang, boleh dia membimbing. Tapi tak perlu setiap tiga kali sehari kan. Kalau masaknya 3 kali sehari, selalu tuannya yang memberikan resepi terus menerus, itu tak perlu. Biar si khodimnya yang apa itu berkreasi atau berimprovisasi atau apa istilahnya itu. Yang penting masakannya tidak mengecewakan. Baik. Demikian pula pengaturan-pengaturan yang diizinkan, tergantung khodimnya tugasnya apa, mengatur kebun kah, mengatur apa. Kalau dia sudah layak dipercaya, biar dia mengurus. Kalau ada komplain, baru diingatkan ini kurang ini dan itu. Wa kullukum, kemudian kesimpulannya. Kalimat tengahnya ala fakullukum ra'in. Ketahuilah, maka kesimpulannya adalah kalian semua itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Jadi hadis ini menggabungkan berbagai pola. Pola pertama dalam masalah balaghah adalah al-lafu wan nasr. Laf itu kesimpulan, nasr itu adalah penjabaran. Semula kesimpulan yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Lalu nasr yaitu diberi perincian, masing-masing dirinci oleh Nabi. Kemudian di akhir-akhirnya sastranya berbalik, istilahnya lafun wa nasrun maklub kalau dalam istilah balaghah. Kenapa terbalik? Karena semula perincian kemudian ringkasan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan dengan berbagai pola, mengingatkan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan dia di dunia ini. Ilahuna wallahu a'lam.